Hi, peace of Christ lovers, welcome back to my channel again and again about Trinity ya. Lagi dan lagi tentang Tritunggal ya. Oke, saya rekomendasikan kalian untuk menyimak, mengamati dan memahami tentang video yang disampaikan oleh Gilbert Lumendong ya, tentang Tritunggal, supaya kalian bisa memahami dengan mudah tentang Tritunggal ini ya. Oke. Nah, apa yang dia sampaikan, Gilbert Lumendong sampaikan, itu sama dengan apa yang saya sampaikan dalam video live streaming saya, yang dalam waktu 4 jam ya, kurang lebih dari 4 jam saya sampaikan. Kalian boleh mendengar ini, apa yang disampaikan Gilbert Lumendong, dan boleh juga tidak, itu bebas, oke? Hanya saja saya cuma mau mengingatkan lagi bahwa seperti apa yang dia sampaikan dan yang sudah saya sampaikan, untuk kita memahami tentang Kristus itu bukan dari apa kata teologi katakan, tapi dari kristologi ajarkan. Karena kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus Kristus, baik itu tentang pribadinya sendiri ya, maupun tentang karya misinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 pribadi dalam satu hakikat, dan bukan juga 3 three persons but one ya, bukan, no, it's not. Tapi yang benar adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, yang kalian sebut dengan Allah atau Yahweh itu sendiri, yang turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya ya, menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu adalah rohnya yang kudus, yaitu Yesus itu juga, Yahweh itu juga. Jadi Yesus Kristus itulah yang kalian kenal dengan Allah, yang kalian kenal dengan Yahweh, yang saya kenal dengan Bapa, Tuhan ya. Itulah dia. Dan Roh Kudus itu adalah dia juga, karena Tuhan adalah roh dan kebenaran. Dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Dia adalah Allah 100%, Allah sejati, Yahweh sejati, dan juga manusia sejati. Ini bicara tentang karya daripada Tuhan itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Gilbert Lumendong dan juga yang sudah sampaikan di video live streaming saya kemarin ya, bahwa Allah atau Yahweh dan Yesus Kristus itu maha kuasa atau omnipotence, maha tahu, omniscience, maha hadir atau omnipresence, dan dia tidak berubah, immutability, dan juga dia hidup atau alive. Oke, ini videonya. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada setiap kita untuk memahami seperti apa Tuhan itu dan karyanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita sedang mau membahas tentang satu topik yang saya rasa paling seru dalam dunia kekristenan, dan kekristenan banyak diserang soal ini, yaitu bernama Tritunggal ya kan. Nah, yang pertama dulu kita sepakat dulu, Allah itu Esa. Jelas Alkitab berkata Allah itu Esa, ya kan, jelas. Ya kan, dalam bahasa Ibrani dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, ya kan. Dalam bahasa Ibrani-nya jelas itu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ya kan. Dan ini yang menjadi syahadatnya orang-orang Yahudi. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Kita sepakat dulu. Yang kedua, kita sepakat Tritunggal, ya kan, bukan istilah dalam Alkitab, ya kan. Jadi Alkitab tidak pernah tulis
Allah Tritunggal, tetapi Tritunggal adalah kesimpulan dari ahli-ahli teologi, ya, dari bapak-bapak gereja waktu membahas tentang pengakuan iman, akhirnya mereka memakai istilah Tritunggal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian ini menjadi persoalan karena sebetulnya Tritunggal bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Kalau orang hatinya terbuka, tidak ada yang repot dalam Tritunggal ini. Jadi yang pertama, kita sepakat dulu Allah itu Esa. Yang kedua, kita sepakat bahwa Tritunggal bukan istilah dalam Alkitab, tapi istilah yang kemudian dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk meramu pengakuan iman Kristen kita, ya kan? Nah, yang ketiga yang harus kita pahami bahwa Allah dalam tiga keberadaan ini, ya kan, yang disebut oleh banyak orang dengan istilah Tritunggal adalah Allah yang mau menyelamatkan kita. Jadi Tritunggal bukanlah untuk menggambarkan kealahan, tetapi Tritunggal justru untuk menceritakan tentang karya. Jadi Tritunggal adalah bicara tentang karya keselamatan, karena Dia itu Esa. Dia itu Esa. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, manusia berdosa. Kalau Allah tetap tinggal di sorga, lalu memaksa manusia dengan amal, ibadah, perbuatan baik dan agama dapat diselamatkan, nol besar. Tidak ada seorang pun sampai ke sorga. Jadi apa yang terjadi? Allah perlu turun menjadi sama dengan manusia. Allah mengutus nabinya, Allah mengutus rasulnya, Allah mengutus orang-orangnya, tetapi manusia menolak, kata Alkitab. So Allah harus turun sendiri. Kenapa Allah harus turun sendiri? Because this is serious, iya kan? Karena lewat nabinya manusia tetap memberontak, lewat rasulnya manusia tetap memberontak, lewat firmannya manusia tetap melanggar. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah sudah memberi aturan, Allah sudah memberi nabi, Allah sudah memberi rasul, Allah sudah memberi firman, tapi manusia tetap mengeraskan hati, manusia tetap memberontak. Allah perlu turun sendiri. Makanya jelas dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah Allah menjadi sama dengan manusia. Dalam Filipi jelas dikatakan Allah mengosongkan diri. Jadi tolong jangan pakai istilah aneh-aneh, Allah membunuh Yesus lah, lalu Yesus mati 2 kali lah. Ini istilah-istilah yang buat saya istilah-istilah sensasional yang sangat buruk, saudara-saudara, yang malah membingungkan dan malah membuat kekristenan kita diserang. Tolong stop istilah-istilah yang di luar Alkitab, karena di luar Alkitab itu ada istilah-istilah yang banyak membingungkan, termasuk Tritunggal. Ini semua membingungkan. Istilah Alkitab itu cuma jelas, satu, Allah turun menjadi sama dengan manusia, dan yang kedua istilahnya adalah Allah mengosongkan diri, saudara. Jadi dengan ini jelas sekali Allah turun menjadi sama dengan manusia, Allah mengosongkan diri. Apa yang susah? Dalam Yohanes 1 dikatakan firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi sama dengan manusia, iya kan? Jadi jelas Allah adalah tunggal, Allah itu Esa. Tetapi Allah yang Esa itu mengosongkan diri, dan firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Lalu kita bertanya, kok bisa firman jadi manusia? Itu pertanyaan yang paling bodoh. Kenapa bodoh? Loh, when we call Him God, nothing is impossible for Him. Kalau saya panggil Dia Tuhan, buat Dia tidak ada perkara yang mustahil. Allah turun menjadi sama dengan manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang bertanya kenapa Allah bisa jadi manusia, Allah orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi. Karena pertanyaan tentang Allah bisa jadi apa saja. Allah bisa jadi Allah apa saja. Allah mau jadi pohon pisang bisa, Allah mau jadi ikan bisa, Allah mau jadi batu bisa, Allah bisa jadi apa saja. Pertanyaan tentang Allah bukan Allah bisa atau tidak. Pertanyaan tentang Allah adalah buat apa? Kenapa Allah perlu turun? Karena amal, ibadah, perbuatan baik, agama tidak bisa menyelamatkan. So, tidak ada jalan lain. Allah harus turun sendiri. Saya ingat waktu banjir kemarin di Jakarta, Presiden turun tangan sendiri. Kenapa Presiden turun tangan sendiri? Karena dia melihat ada penanganan-penanganan yang kurang mantap dari orang-orang yang harusnya menangani. So dia turun sendiri.
If something is so important, kalau ada sesuatu yang sangat penting, maka yang paling tinggi akan turun, dan itu normal. Dan dalam hal ini keselamatan adalah sesuatu yang paling penting. Apa artinya kita beragama kalau ujung-ujungnya kita masuk neraka? Apa artinya kita beragama kalau ujung-ujungnya kita binasa? Apa artinya kita beragama kalau ujung-ujungnya kita dilemparkan oleh Tuhan? Jadi Allah perlu menyelamatkan, karena Alkitab bilang begini, bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tapi pertobatannya, tapi keselamatannya. Karena buat Tuhan, tujuan akhir manusia adalah keselamatan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Allah turun sendiri menjadi sama dengan manusia. Tujuannya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tujuannya apa? Keselamatan. Jadi jelaskan, Dia Allah yang Esa. Tapi Allah yang Esa demi keselamatan manusia, supaya manusia dapat diselamatkan, karena amal ibadah, perbuatan baik, dan agama tidak bisa menyelamatkan manusia, Dia turun sendiri. Iya kan? Kemudian Allah menjadi manusia, firman menjadi sama dengan manusia. Amin. Tetapi karena Allah mengosongkan diri, ketika the mission is accomplished, ketika misinya sudah selesai, Yesus mati, iya kan, curahkan darah. Makanya di Taman Getsemani Dia bilang, Bapa kalau boleh cawani lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. If there is no other option, kalau tidak ada jalan lain untuk keselamatan, aku harus mati, aku harus curahkan nyawaku, aku harus mati, dan aku harus dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit. If there is no other option, there is no other way, I'll do it. Aku akan mengerjakan demi keselamatan manusia. When He was on the cross, I am on His mind. Waktu Dia ada di kayu salib, kita manusia, keselamatan manusia, itu yang dalam pikirannya. Dan ketika mission accomplished, ketika misinya selesai, Dia kembali ke surga. Tetapi Dia mengerti betul manusia yang sudah diselamatkan dapat berontak lagi, dapat kacau lagi, dapat menjauh lagi dari Tuhan. So apa yang terjadi? Dia naik ke surga, tapi Dia bilang apa? Aku naik ke surga, tapi aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku mengirim seorang penolong lain. Ia akan menyertai kamu selama-lama. Rohnya Dia berikan kepada kita, dan itulah Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya gak habis pikir di mana membingungkannya. Kalau kita mau punya hati yang terbuka, bukan punya hati yang memang ngelawan. Wah, orang Kristen 3, orang Kristen kafir, masa katakan 3. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kan tuduhan-tuduhan bodoh. Itu kan tuduhan-tuduhan yang penuh kebencian. Itu kan tuduhan-tuduhan yang penuh ketidakbenaran, saudara-saudara. Itu kan tuduhan-tuduhan hoax, saudara-saudara. Dan itu kan tuduhan-tuduhan yang akhirnya mengakibatkan perpecahan di antara kita. Iman kita boleh berbeda, tapi coba saya berpikir dengan hati yang tentram, dengan hati yang damai, dengan hati yang memikirkan keselamatan dalam diri saudara. Tanya aja dari saudara sendiri. Amal, ibadah, perbuatan baik, dan agama sudah cukup gak untuk menyelamatkan saudara? Saudara punya kepastian surga gak? Maka Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Iya kan? Makanya jelas Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Karena keselamatan tidak bisa dengan amal, ibadah, perbuatan baik, bahkan bukan agama. Tidak bisa orang masuk satu agama lalu otomatis selamat. Coba saudara bayangkan, apapun agama orang tersebut, ada banyak orang di agama itu juga yang gak benar juga kan. Berarti agama bukan dasar keselamatan. Berarti dasar keselamatan adalah Kristus. Kenapa Kristus adalah keselamatan? Karena Dia disebut juru selamat. Dia kemudian disebut sebagai hakim yang adil, Imam Mahdi yang akan datang kembali untuk mengadili bumi. Jadi jelas Allah kita itu Esa. Tapi Allah yang Esa ini mengosongkan diri, turun menjadi sama dengan manusia, menjadi juru selamat. But when the mission accomplished, waktu misinya selesai dengan mati di kayu salib, curahkan darahnya, mengalahkan maut, hari yang ketiga bangkit, Dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk mendoakan kita, menyediakan tempat buat kita. Tetapi Dia mengerti bahwa kita dapat lari lagi, kita dapat memberontak lagi. Dia kirim Roh Kudusnya buat kita, Roh Allah sendiri. Lalu kemudian kalau Roh Allah di dunia, berarti di surga kosong. Kok pikiran kita bodoh-bodoh begitu sih? Sama seperti sebuah lilin. Ketika saya punya lilin, saudara punya lilin yang mati, saudara ambil api dari saya, lilin saudara menyala, api saya habis nggak? Tidak. Di surga ada Roh Allah. Di hati saya ada Roh Allah. Di hati saudara, kalau saudara buka hati, juga ada Roh Allah. Tetapi roh yang di surga tetap sama. Apakah rohnya banyak? Tidak. Itulah satu kesatuan. Karena ketika kita sampai kembali ke surga, Roh Allah ini yang bertahta dan berkuasa, saudara.
Jadi sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, kalau hati kita adalah hati yang mau diselamatkan, kalau hati kita hati yang mau diajar, teachable spirit, roh yang mau dibentuk, roh yang mau diproses, nggak sulit untuk memahami Tritunggal ini. Karena pada dasarnya Tritunggal bukan manusia untuk Allah, tetapi Allah untuk manusia. Apakah saudara mengerti atau tidak mengerti? Saudara harusnya bisa mengerti, karena sangat mudah. Yang pertama, Allah itu Esa. Allah yang Esa ini peduli dengan keselamatan manusia. Kali itu dia turun, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Bagaimana mekanismenya? He is God. Saya tidak perlu berpikir mekanisme Allah. Saya cuma tahu when He said so, it means so. Kalau dia berkata demikian, artinya demikian. Kalau aku katakan jadi, maka jadilah. Saya tidak perlu mengerti jalan Tuhan, tapi saya tahu Tuhan pasti yang terbaik, terbenar, dan tersempurna. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. When the mission accomplished, waktu misinya sempurna, dia kembali naik ke surga. Ya kan? Lalu dia berikan Roh Kudusnya. Dan Roh Allah itu yang membimbing kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita, yang mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Berarti ada berapa? Tuhan satu, saudara. Tuhan kita satu. Tapi Allah yang satu itu turun menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kita, membayar harga dosa kita lunas dari kayu salib. Karena itu waktu dia mati di kayu salib, inilah kalimatnya: sudah selesai. Semua harga dosa, harga kutuk, harga penderitaan, harga kebinasan kita sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan mau kita bingung soal Tritunggal ini, supaya pada akhirnya kita murtad tinggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang-orang dalam iman Kristen yang karena tidak mengerti dengan betul, tidak berakar dengan betul, tidak alami betul-betul kasih karunia Tuhan, tidak mendapat penjelasan yang tepat, akhirnya murtad tinggalkan imannya. Karena dia pikir, iman Kristen membingungkan, Allahnya 3. Makanya saudara jangan dengar orang yang ngajar saudara dengan tidak betul, ya kan. Ada orang-orang yang tidak percaya kok ngaku ahli kristologi, ya kan. Ada orang yang gak percaya Yesus, yang gak hidup dalam terang firman Tuhan, yang tidak dibaptis, yang tidak hidup sungguh-sungguh, lalu bilang, saya ahli kristologi, saya udah tinggalkan Yesus. Loh, kalau tinggalkan Yesus ahli kristologi, itu ahli krisistolologi gitu, ya kan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan itu dia krisis, dan dia tolol, saudara-saudara. Karena manusia yang berdosa jelas tidak bisa diselamatkan amal ibadah, perbuatan baik, dan agama. Iya kan? Kalau kita hitung-hitung, nanti di sorga ada timbangan perbuatan baik atau perbuatan jahat, jujurlah, kalau ditimbang mana perbuatan baik sudah lebih baik. Iya kan? Kita bisa diselamatkan hanya karena iman, karena percaya, karena pengorbanan Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hentikan perdebatan tentang Tritunggal ini, karena pada dasarnya Allah itu Esa. Allah yang Esa rindu menyelamatkan manusia. Karena itu dia mengosongkan diri, menjadi sama dengan manusia, menjadi juru selamat, mati dari kayu salib, tebus dosa manusia, berkata dan memproklamasikan sudah selesai, lalu kemudian naik ke sorga, menyediakan tempat, lalu memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang membimbing kita, menguatkan kita, mengarahkan kita dalam kasih Tuhan. Dan Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya akan boleh selamatnya. Kenapa kita harus bertahan? Karena setan itu mau menggoncangkan iman kita, mau membingungkan iman kita. Karena pada dasarnya setan mau menyeret kita sampai ke neraka. Bahkan kita dianggap normal, nggak apa-apa. Yang penting kamu kan beragama, berzina, berdosa. Yang penting kamu berbuat baik. Nanti juga ya mudah-mudahan kamu masuk surga. No. Surga bukan mudah-mudahan. Surga harus punya kepastian. Dan kita yang berada di dalam Kristus punya kepastian, karena Yesus jelas berkata, akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti kita yang ada dalam Kristus, kata Alkitab, kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Karena itu 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, Dia mengampuni dan menyucikan kita. Kenapa Dia bisa memberi jaminan? Karena darahnya sudah tertumpah buat kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita hentikan segala polemik tentang Tritunggal ini yang hanya membingungkan banyak orang. Tapi mari kita terima dengan iman bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa itu mau mengosongkan diri, turun menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan saya,
untuk mengembalikan saya, untuk menguatkan saya, untuk berada di sorga. Sementara perjalanan ini berat, Roh Kudus diberikan buat saya, Roh Allah ada di dalam saya. Dan untuk itu Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Dan ketika saya setia memandang pada anugerahnya, saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, saya berjalan terus sesuai dengan firman Tuhan, maka saya tidak akan turun tapi saya naik. Saya tidak jadi ekor, saya jadi kepala. Dan Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Doa saya, setiap sudah mengakui Allah kita Esa, setiap kita menikmati karya Kristus di atas kayu salib, dan setiap kita dikuatkan oleh tuntunan Roh Kudus, Dia tetap Allah yang Esa, yang menguatkan kita, menyempurnakan kita, dan akhirnya membawa kita masuk pada jalan keselamatan, sorga, rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Sukacita buat saya bersama dengan saudara dalam program PHM ini, dan mengingatkan kembali, kamu hebat. Sampai berjumpa program PHM hari Senin yang akan datang. Haleluya.